Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tati Mulyati Rahdiana dari SMA Negeri 1 Maja. Kali ini akan menyampaikan video pembelajaran untuk kelas 12 IPA pada semester ganjil dengan materi kimia unsur dengan topik unsur-unsur alkali tanah. Unsur-unsur alkali tanah pada sistem periodik atau tabel periodik terdapat pada golongan 2A yang meliputi berilium, magnesium, kalsium, strontium, dan barium, serta yang terakhir adalah radium. Pengertian dari unsur alkali tanah, bahwa unsur-unsur alkali tanah ini ada pada kelompok kedua pada tabel periodik. Tadi sudah saya sampaikan, kemudian unsur alkali tanah memiliki bilangan oksidasi +2 yang membuat unsur-unsur ini sangat reaktif. Karena reaktivitas logam yang bersifat basa tidak ditemukan di alam bebas. Ciri-ciri golongan alkali tanah, titik leleh dan titik didih yang lebih tinggi, lebih keras, lebih kuat, dan lebih padat. Bilangan oksidasi selalu +2 dalam senyawa, kemudian energi potensial selalu meningkat dengan urutan ketiga lebih besar daripada kedua dan lebih besar daripada ke-1. Kristal logam alkali tanah lebih rapat dan lebih keras dibandingkan dengan kristal logam alkali. Kita lihat unsur-unsur pada alkali tanah, berilium yang ditemukan dalam bentuk oksida di dalam beril oleh Fekwelin pada tahun 1798. Kegunaannya diantaranya adalah untuk memadukan logam agar lebih kuat, akan tetapi bermassa lebih ringan. Biasanya paduan ini digunakan pada kemudi pesawat jet. Lalu pada magnesium yang diambil dari Magnesia, sebuah kota di Yunani. Kegunaannya diantaranya adalah memberi warna pada kembang api dan juga digunakan untuk melapisi tungku. Pada kalsium yang ditemukan oleh Matheson pada tahun 1808, namanya diambil dari bahasa Latin "cals". Kegunaannya diantaranya adalah penggunaan untuk obat-obatan, pengembang kue, dan juga plastik. Lalu strontium yang ditemukan oleh Davy pada tahun 1808, namanya diambil dari sebuah desa di Skotlandia. Dan kegunaannya diantaranya adalah sebagai bahan untuk cat, juga sebagai bahan pembuatan layar pada televisi. Selanjutnya ada barium yang ditemukan oleh pengrajin besi bernama Bunsen pada tahun 1854. Namanya diambil dari bahasa Yunani, beris, yang berarti padat dan keras. Di antara kedua kegunaannya adalah sebagai bahan tambahan untuk membuat plastik dan kertas. Dan yang terakhir adalah radium yang ditemukan oleh Merkur dan Mercury pada tahun 1898 dan dianggap sebagai metal pada tahun 1910. Namanya diambil dari kenyataan bahwa unsur ini adalah radioaktif. Kegunaannya diantaranya digunakan sebagai cat yang dapat bercahaya pada panel nuklir, tetapi sekarang hanya digunakan sebagai sumber neutron pada ilmu kedokteran. Ini adalah sifat fisik pada alkali tanah, ada titik didih, titik leleh, energi ionisasi, jari-jari ion, konfigurasi elektron, keelektronegatifan, dan juga kerapatan. Sifat fisik pada alkali tanah lebih keras dan padat dibandingkan dengan natrium dan kalium, kemudian memiliki titik leleh yang lebih tinggi. Tiga elemen ini memberikan karakteristik warna ketika dipanaskan dalam api. Mg putih cemerlang, kemudian kalsium atau Ca berwarna merah bata, strontium berwarna merah, dan barium berwarna hijau. Ini merupakan nyala yang khas pada unsur-unsur alkali tanah atau yang disebut dengan warna nyala. Jari-jari atom dan ion semakin besar dari atas ke bawah. Jari-jari ion jauh lebih kecil daripada jari-jari atomnya. Selanjutnya, sifat-sifat kimia pada alkali tanah, bahwa unsur-unsur alkali tanah ini didominasi oleh pengurangan tenaga yang kuat dari logam. Unsur-unsur menjadi semakin turun elektropositif di golongan ini. Begitu dimulai, reaksi dengan oksigen dan klorin yang kuat. Kemudian, semua logam kecuali berilium membentuk oksida di udara pada suhu kamar yang menumbuhkan permukaan logam. Selanjutnya, reaksi-reaksi yang menggunakan alkali tanah diantaranya adalah reaksi dengan air, dengan halogen, asam klorida, oksigen, hidrogen, dan juga nitrogen. Warna nyala
logam alkali tanah. Untuk berelium berwarna putih, magnesium putih cemerlang, kalsium merah bata, strontium ini sangat bagus sekali warnanya, merah crimson, barium hijau apel, dan radium merah crimson. Alasannya warna nyala dihasilkan dari pergerakan elektron dalam ion-ion logam yang terdapat dalam senyawa. Masing-masing perpindahan elektron ini melibatkan sejumlah energi tertentu yang dilepaskan sebagai energi cahaya, dan masing-masing memiliki warna tertentu. Sebagai akibat dan semua perpindahan elektron ini, sebuah spektrum garis yang berwarna akan dihasilkan dan sangat bagus sekali terlihatnya. Oke. Dampak positif dari negatif dari alkali tanah. Dampak positif dari alkali tanah pada kehidupan sehari-hari, contohnya seperti kalsium yang berguna untuk pertumbuhan tulang dan gigi pada tubuh manusia, dan berilium sebagai bahan pembuat sinar X. Selain memiliki dampak positif, pemetaan unsur dan senyawa alkali tanah juga menimbulkan dampak negatif terhadap kelangsungan hidup manusia dan sekitarnya. Misalnya berelium dari garamnya merupakan bahan beracun dan berpotensi sebagai zat karsinogenik. Terakhir, sebagai kesimpulan bahwa unsur-unsur alkali tanah yang terdiri dari logam berelium, magnesium, kalsium, strontium, barium, dan radium. Titik leleh dan titik didihnya lebih tinggi, lebih keras, lebih kuat, dan lebih padat. Demikian materi unsur-unsur alkali tanah saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.